Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik berikutnya ini kita akan membahas apa saja sih yang ada di engine 130/5 ya. Oke, kita lihat spesifikasinya. Dia menggunakan engine Isuzu AJ4JJ1. Modelnya dia 4 langkah. OHC, pendinginannya pakai coolant ya, water coolant. Beratnya sekitar 325 kg. CC-nya 2999. Cylinder bore-nya kurang jelas. Oke, kompresi rasio 175. Rated outputnya 7,5/2000. Maksimum torque 359/1600. Maksimum speed 2000 rpm. Idle-nya 1050. Fuel consumption 227,6 gram per kW hours ya. Fuel unit Denso ya, tipe common rail dia. Pengontrolnya pakai ECM, Transtron. Oke ya, lanjut ya. Kemudian di dalam situ ada water temperature sensor. Fungsinya untuk mengetahui temperatur coolant, temperatur pendingin pada engine, agar menjaga performa engine tetap bekerja sesuai temperatur kerjanya 84 sampai 87 derajat Celcius. Boost pressure untuk mengetahui tekanan di dalam inlet saat engine operasi. Inlet ini berarti di intake manifold. Yang ini untuk mengetahui temperatur tekanan di intake manifold. SCV untuk mengatur SCV berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tekanan yang menuju common rail. Dalam common rail, fuel temperature sensor berfungsi untuk mengetahui temperatur minyak di dalam sistem. Kemudian dia menggunakan common rail. Common rail adalah tempat di mana fuel itu ditekan, kumpulkan, dan ada pipa-pipanya menuju ke injektor. Engine oil pressure untuk mengetahui tekanan oli engine. Common rail pressure sensor untuk mengetahui tekanan di dalam common rail. Engine starter adalah untuk start awal engine agar bisa hidup. Crank position sensor berfungsi untuk sensor yang membaca putaran flywheel. EGR valve itu untuk mengatur gas buang, pemanfaatan gas buang. Kemudian ada injektor 4 buah untuk menembakkan bahan bakar ke dalam ruang kompresi. EGR cooler untuk mendinginkan udara sisa gas buang. Turbocharge untuk meningkatkan tenaga dan efisiensi pada mesin dengan meningkatkan tekanan udara yang masuk, dengan memadatkan tekanan udara yang masuk ke ruang bakar dari sisi intake. Blow by berfungsi untuk mengetahui
gas blowby adalah saluran pernapasan. Jadi dalam pembakaran itu pasti ada sisa-sisa gas buang yang lolos melalui ring piston atau komponen lainnya. Kemudian Belmont Vanguard itu untuk memfokuskan udara ke mesin. Kemudian generator, nah ini untuk mengubah putaran mesin menjadi energi listrik untuk mengisi arus dan tegangan aki. Cam sensor position untuk mengetahui sudut putaran cam. Oil supply port adalah tempat untuk pengisian oli. Ada AC kompresor. Kemudian juga dipasang water temperature sensor, posisinya di situ. Ini posisi terbaru. Water temperature sensor. Injektor sudah dilindungi, ditutup. Posisi injektor. Ini posisi bos temperatur. Nah, di sini posisinya ada AC kondensor, baterai relay. Baterai relay di sini ya posisinya. Fuel cooler. Ini akinya atau baterai. Wine washer, tangki cadangan. Selektor palep di dalam sini. Ada dryer AC, tangki cadangan tadi ya. Ini tangki untuk wiper ya. Ini double air cleaner, air cleanernya ada yang kecil ada yang besar. Kemudian vacuum sensor untuk memeriksa kevakuman pada sisi intake. Ya, yang paling pojok kiri radiator, di tengah intercooler, di kanan oil cooler. Ya, untuk engine tier 3, kalau tier 2 kita menggunakan tacho sensor, sekarang sudah ada CKP atau change position sensor. Sama CMP sensor. Ini perbedaannya engine tier 2 dengan tier 3 yang sudah pakai common rail. Itu posisi-posisinya ya. Suction control valve, SCV di situ. Fuel temperature sensor di situ. Bos temperature sensor di situ, EGR valve di situ. Common rail sensor di situ, bos pressure sensor di situ. LLC temperature sensor di situ. Crank position sensor sama cam position sensor di situ posisinya. Ya. Ini alurnya. Udara masuk ke turbo. Ya. Dari air cleaner udara masuk. Kemudian didinginkan melalui cooler ya. Intercooler ya. Nah, yang dari gas buangnya dimanfaatkan lagi, ada yang ke knalpot atau muffler, lalu diambil lagi sama EGR, didinginkan EGR masuk ke intercooler. Radiator bersirkulasi untuk mendinginkan, fuel cooler untuk mendinginkan minyak ya. Jadi ada 3 pendingin, radiator, intercooler, fuel cooler. Nah, ini jalurnya. Dari tangki disaring ke pre-filter, dibantu dihisap oleh electric pump, kemudian melewati filter lagi baru masuk ke supply pump. Dari supply pump kemudian masuk ke common rail. Nah, ada sensor common railnya yang membaca, ada pressure limiter yang membatasi tekanan.
Ketika dia sampai tekanan tertentu, dia akan kembali masuk ke tangki, dikembalikan ke tangki. ECM mengatur di injektor, mengirim arus, pembukaan solenoid, juga mengirim signal ke HCV, pengaturan besar, kecil, jumlah fuel yang dikirim ke common rail untuk meningkatkan tekanan, dan mendapatkan signal dari CMP CKP sensor yang diatur melalui potensio gas di dekat operator itu. Ini namanya ECM komputer tadi. Output dari ECM itu 5 volt. Ini dia namanya supply pump. Ada fuel temperatur sensor, feed pump, sama HCV. Ini sensor common rail, ini common rail. Ada pressure limiter itu di situ dan common railnya di situ sensornya. Ini injektor. Yang mengatur waktu untuk kapan dia akan injeksi, yang diatur oleh ECM sesuai timing. Ini untuk engine coolant sensor. Posisinya di situ. Membaca temperatur. Menjadi engine oil pressure sensor. Membaca tekanan oli engine. Jadi kalau tekanannya oli rendah, nanti gas akan langsam. Nah, di sini posisi CMP. CKP di dekat setting motor, di bawah. Nah, ini posisi intake air temperatur sensornya. Ini electric pumpnya, di dalamnya juga ada saringan. Setiap servis wajib dibersihkan. Ini EGR, tapi sekarang sudah banyak yang tidak pakai lagi, apalagi 4 tahun ke atas itu sering trouble. Ini dia EGR palep yang memanfaatkan gas buang untuk dimasukkan kembali ke ruang bakar melalui beberapa proses. Oke, itu fungsinya dalam bahasa Inggris. Seperti itulah kira-kira cara kerja engine common rail. ECM yang mengatur buka tutup signal. Dikirim ke injektor. Seperti itu. Jadilah pembakaran saat injektor mengabutkan bahan bakar. Situ baru bisa menciptakan tenaga pada engine. Ini sistem pendinginan. Ini dia OHV ya. DOHC, overhead cam DOHC ya. Itu posisi linernya, crankshaftnya bisa lihat.
crankcase-nya untuk engine 4JJ1. Perbedaannya di situ. Terlihat perbedaan antara 4GB1 dan 4JJ1. Itu untuk fuel injeksi rate control. Itu perbedaan pembakarannya. Lebih padat, lebih besar apinya, lebih kuat tenaganya daripada yang konvensional. Ini perbandingan antara common rail, lihat tembakannya daripada yang konvensional. Lebih besar mana, tekanan lebih padat mana. Terlihat ya, percikan apinya tuh 5 garis, ini udah langsung terbakar. Nah, sensor-sensor mengirim signal dari akselerator, position sensor, crankshaft, CKP, kemudian camshaft, dan sensor switch lainnya. Nah, nanti outputannya yang mengaplikasikan dari itu tadi ada injektor, kemudian common rail pressure sensor juga, dan supply pump. Dari pembacaan crankshaft tadi untuk mengetahui kapan dia nanti akan diinjeksikan setelah mendapat signal dari CMP dan CKP sama akselerator gas. Ini perbedaan antara inline tipe dengan common rail. Common rail menggunakan supply pump dan common rail, media common rail untuk pengaturan minyaknya, menjaga temperatur minyaknya. Nah, ini penjelasan tentang injektor tadi. Bisa dibaca ya. Oke. Ini komponen dalam injektor ya. Seperti itu ketika dia di cut off signal dari ECM. Lihat. Perhatikan perbedaannya. Ini ketika injeksi, perhatikan jalurnya. Ini alur common rail tadi ya. Komponen-komponen di dalamnya ya. Oke. Ini supply pump tadi. Sementara itu dulu. Di episode berikutnya kita akan jelaskan seperti apa sih cara kerja common rail. Nanti kita akan jelaskan pada episode berikutnya. Terima kasih.